Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Fenomena es sudah jelas karena ada aspek kemanusiaan, maka mengundang empati simpati pihak-pihak lain. Di fenomena es teh juga ada faktor relasi kuasa, maka mengundang kehendak-kehendak kuasa yang lain. Dari dua faktor ini, maka jagat sosial media ramai sampai terdengar di negara tetangga Malaysia. Dan bahkan anak-anak SD juga punya postingan yang sama, saya lihat dari anak saya. Dan kisah es teh itu menyebar luas di seluruh negeri ini, sampai pelosok-pelosok desa. Belum lama fenomena es teh, muncul fenomena panggung ambruk. Saya kira terkait dengan panggung ambruk juga karena ada faktor kemanusiaan, sehingga menaruh empati simpati bagi masyarakat yang sedang mengikuti acara, baik mengikuti secara langsung datang di tempat maupun mengikuti secara tidak langsung melalui sosial media, entah dari rumah atau dari keluarga panitia. Panggung ambruk juga ada faktor diskursus sosial. Ada dialektika masyarakat yang sedang berkembang untuk memperebutkan kebenaran, baik kebenaran dalam arti nilai kebenaran itu sendiri maupun kebenaran dalam ruang publik yang didominasi oleh kebenaran post-truth, sehingga ramai dengan berita tentang panggung ambruk. Tetapi yang jelas panggung ambruk bisa dipahami karena perlu kesiapan panitia, ketelitian panitia, mempersiapkan kondisi cuaca ketika sedang melaksanakan acara akbar, apakah suasana memungkinkan, kondisi memungkinkan atau tidak, dengan beberapa persiapan-persiapan yang bisa menjawab kondisi cuaca yang sewaktu-waktu berubah, tidak normal dalam tanda kutip, dengan kondisi hujan yang deras dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah bisa dipersiapkan panitia. Tapi mungkin karena senang yang berlebihan atau karena senang tanpa memikirkan kondisi dan keadaan, akhirnya percaya saja dengan memasang panggung sebagaimana dalam kondisi hari normal, tanpa mempertimbangkan cuaca buruk dan lain sebagainya.
Saya kira kita memahami fenomena es teh dan fenomena panggung yang ambruk itu harus dari sini, sehingga kita tidak memunculkan friksi-friksi baru atau pandangan-pandangan yang justru mengarah kepada halusinasi, simpulan yang didasarkan kepada nafsunya sendiri, bukan didasarkan pada nalar sehat. Tapi ala kulli hal, fenomena es teh maupun fenomena panggung ambruk ini, kalau ini pada posisi yang berada dalam posisi mengkritik atau meluruskan sejarah kenasaban, dalam konteks ini nasab klan Ba'alwi, mungkin sudah muncul banyak framing-framing yang macam-macam itu. Tapi ala kulli hal kita ingin mengajak konsisten kepada publik, pada mereka yang ingin mencari kebenaran, baik dari sisi nilai kebenaran itu sendiri maupun dari sisi kulit luarnya, atau dari sisi fenomena post-truth, fenomena sosial media yang dalam banyak hal dijadikan standar masyarakat publik. Kita ingin menarik pada nalar yang sehat bahwa fenomena es teh adalah fenomena kemanusiaan. Fenomena di balik fenomena kemanusiaan ada fenomena relasi kuasa, sehingga bercampur antara mereka yang tergugah empati simpati kemanusiaannya dengan mereka yang berada dalam tanda kutip perebutan pada relasi kuasa ini. Hal yang sama pada fenomena panggung ambruk. Panggung ambruk itu juga fenomena kemanusiaan yang di sana menggugah empati simpati bagi yang relevan, bahwa memang ada nilai kemanusiaan yang harus dijaga untuk tidak menjadi korban panggung ambruk, sehingga orang tertuju dalam pandangan kemanusiaan pada fenomena panggung ambruk, tapi juga memungkinkan memunculkan pandangan yang melihat dari sisi nalar terkait dengan kemungkinan kekurang siapan, kekurang mampuan panitia membaca kondisi cuaca relasinya dengan pelaksanaan sholawat yang diadakan di Blora itu, sehingga panggung tidak bisa menahan buruknya cuaca. Dan juga karena ada komunitas yang ingin sedang berebut dalam diskursus pelurusan sejarah nasab, sehingga ikut masuk dalam wilayah diskursus panggung ambruk. Tapi kita ingin mengajak kepada publik untuk memahami secara sehat bahwa baik es teh maupun panggung ambruk ada fenomena kemanusiaan yang perlu ditumbuhkan dan dihidupkan bersama, dan ada fenomena di luar fenomena kemanusiaan yang harus dipahami dengan nalar sehat. Terlepas dari keduanya, semua dalam diskursus sosial di tengah masyarakat selama
masih menggunakan nalar sehat, saya kira juga tidak perlu dibendung efek-efek dari ST dan fenomena panggung ambruk, kemudian ada diskursus yang di sana melibatkan nalar-nalar sehat untuk mendapatkan simpulan-simpulan yang masing-masing pihak ingin mengusung simpulan itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Silahkan, selama masih dalam koridor nalar sehat, saya kira masih wajar untuk turut meramaikan sebuah fenomena yang memang ada di hadapan kita. Tetapi saya ingin mengingatkan keseluruhan gerak, pikiran, pandangan, dan sikap kita merespon seluruh fenomena itu tetap pada koridor nalar sehat. Simpulan akhir yang harus kita yakini bersama sebagai bentuk dari prinsip keimanan yang harus kita hadirkan dalam pikiran kita, keyakinan kita, sikap kita, yaitu bahwa di tengah rencana strategis manusia, perencanaan manusia, kesepakatan manusia, perhitungan matis-matis manusia, di tengah keberlangsungan itu semua, disitulah keputusan Allah akan hadir yang di luar rencana, perhitungan yang sedang berjalan itu tadi. Dan itu adalah fenomena ilahiyah yang kita memang tidak bisa turut campur lebih jauh menyimpulkan dari rahasia Allah itu, dan hanya Allah yang mengetahui, dan kita hanya bisa mengambil hikmah dari kesemuanya itu. Tentu ketika terkait dengan hikmah adalah sebuah nilai-nilai yang terbaik, yang mengandung kemaslahatan, yang menekankan pada aspek kemanusiaan dalam kehidupan ini, keadilan dalam memandang perilaku diri sendiri dan manusia, dan kesetaraan dalam konteks kebersamaan sebagai khalifatullah fil ardi, tanpa ada kelas, tanpa ada hegemoni, semua berlangsung bersama sebagai umat min umat Nabi Muhammad SAW, atau berlangsung dalam konteks ruang kehidupan umat manusia yang penuh setara, semuanya sama, adalah hamba-hamba Allah. Terima kasih.